Halo semuanya, kami dari Universitas Sanata Dharma. Dengan saya Leo Kumara Dihiano Saisista dan Saya Marcella Eleonora Raga. kali ini kami akan mempresentasikan mengenai analisis aspek fundamental matematika pada alat musik selentem, gender, dan juga gong. Oke, lanjut. Oke, untuk pendahuluan kami ada 4 poin, di mana Indonesia itu memiliki budaya yang sangat beragam, oke, dan juga dalam pembelajaran itu konteks permasalahan itu sangat penting. Nah, nantinya budaya ini itu budaya ini merupakan suatu hal yang sering dijadikan konteks dalam pembelajaran agar para siswa atau peserta didik dapat memahami materi dengan lebih baik dan lebih mudah. Nah, gamelan Jawa ini merupakan salah satu budaya Indonesia yang banyak dikenal, baik dalam negeri maupun luar negeri. Lalu gamelan Jawa ini sangat dekat dengan masyarakat Jawa dan memiliki bentuk yang unik serta bervariasi. Oleh karena itulah kami sebagai peneliti mengambil gamelan sebagai objek penelitian kami. Selanjutnya, nah untuk tujuan penelitian ini ada dua. Yang pertama mencari tahu apa saja aspek etnomatematika yang ada pada alat musik selentem, gender, dan juga gong yang didasari pada aktivitas fundamental matematika dalam etnomatematika. Dan yang kedua menemukan konsep matematika apa saja yang dapat digunakan atau yang digunakan pada alat musik selentem, gender, dan gong. Selanjutnya, untuk jenis penelitian yang kami lakukan ini adalah penelitian kualitatif, di mana fokus penelitian ini digunakan untuk menganalisis aspek fundamental matematika pada alat musik selentem, gender, dan gong. Di mana instrumen penelitian kami ini ada 4, yaitu observasi, studi literatur, wawancara, dan juga dokumentasi. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Aspek fundamental matematika pada sentem, gender, dan gong. Yang pertama adalah menghitung. Pada sentem dan gender, banyaknya bilah, jumlah nada, jumlah resonator, banyaknya pemukul, dan banyaknya sentem pada suatu pagelaran itu merupakan aspek menghitung. Dan juga pada gender itu sama seperti sentem, hanya saja gender memiliki 10 hingga 14 bilah dan resonator yang memiliki jumlah yang sama dengan bilah di atasnya dan juga pemukul yang digunakan untuk bermain gender ada 2. Selanjutnya, untuk aspek counting pada gong dan kempul terletak pada jumlah penconnya. Untuk laras pelok tadi terdiri dari Girolamo 6 dan juga Girolamo 6Pi dan juga untuk laras Lendro terdiri dari Girolamo 6. Selanjutnya, Oke, untuk konsep matematika yang ada yaitu di sini ada himpunan, di mana diketahui nada pelok, laras pelok itu ada 2. Yang pertama itu dari hasil wawancara yang kami lakukan itu ada Girolupatmonem atau Girolumonempi. Jadi salah satu dari antara pat atau pi. Nah, diketahui himpunan pelok satu, jika kita misalkan pelok satu itu Girolupatmonem, himpunan pelok 2 itu Girolumonempi, dan himpunan Slendro, tadi Slendro itu ada Girolumonem. Nah, kita bisa buat diagram Venn-nya di antara pelok satu dan pelok 2. Nah, sehingga ditemukanlah irisan dari pelok satu dan pelok 2 itu adalah himpunan Girolumumonem, di mana himpunan Girolumumonem itu merupakan himpunan laras Lendro. Nah, dari perhitungan ini kita dapat bahwa irisan dari pelok satu dan pelok 2 itu adalah laras Lendro, himpunan laras Lendro. Seperti itu. Lanjut. selanjutnya aspek mengukur. Aspek mengukur pada sentem dan gender dilakukan sebagai acuan besarnya perangkat dan juga untuk mengatur nada yang keluar dari perangkat. Sedangkan aspek mengukur pada gong dan kempul terletak pada diameter penconnya. Oke. Nah, untuk mengukur ini, salah satu yang diukur adalah tinggi tabung. Jadi, tinggi tabung itu kalau dilihat dari luar sama. Namun, di dalamnya
bagian yang kopong itu tingginya berbeda. Nah, saat diukur bagian dalamnya itu kita dapat barisan tinggi tabung yaitu 41 cm, 40 cm, 38 cm, dan 34 cm berurutan sesuai pada gambar dari yang sebelah kiri ke sebelah kanan. Nah, notasi yang dihasilkan itu memiliki perbedaan tinggi nada yang berbeda. Nah, di sini kami menggunakan laras Slendro, di mana ada Jiro Lu Monem. Di mana kalau kita translatekan ke nada-nada nada-nada barat yang seperti kita nyanyikan pada saat kur, saat paduan suara, itu adalah mi fa sol si do. Mi fa sol si do seperti itu ya. Nah, notasi yang dihasilkan memiliki perbedaan tinggi nada yang berbeda. Ada yang setengah, ada yang satu, ada yang dua. Nah, ini terlihat pada gambar mi ke fa itu setengah, fa ke sol itu satu, dan sol ke si itu dua. Dan si ke do balik lagi satu, setengah. Nah, pada baris pada tabung dengan tinggi apa dengan perbedaan nada setengah itu tinggi tabung itu berbeda satu akan berkurang satu, dan untuk nada yang perbedaannya satu, tinggi nadanya bedanya satu, itu berkurang dua tingginya. Yang tinggi nadanya beda dua, tinggi tabungnya akan berkurang empat. Nah, sehingga pada konsep matematika kali ini kita menemukan suatu fungsi satuan satu-satu gitu, yaitu eh, misalkan B itu adalah tinggi tabung, misalkan B itu adalah perubahan notasi angka dan UN itu adalah tinggi tabung ke N. Nah, maka pada saat B-nya itu setengah, UN sama dengan UN min satu min satu dikurangi satu. UN min satu dikurangi satu. Lalu pada B-nya itu sama dengan satu, UN itu akan sama dengan UN min satu dikurangi dua. Dan pada saat B itu sama dengan dua, UN akan sama dengan UN min satu dikurangi empat. Seperti itu. Lanjut. Selanjutnya, untuk konsep matematika pada gong ini diperoleh dari konsep geometri ruang dan juga luas permukaan. Berikut ini merupakan ilustrasi tampak depan gong dan juga ilustrasi tampak samping gong. Perhitungan berikut ini merupakan perhitungan yang bukan sebenarnya. Untuk menghitung luas permukaannya, kita dapat membagi gambar tersebut, ilustrasi tersebut menjadi tiga bagian, yaitu setengah bola berongga dan juga dua kerucut pancung. Untuk perhitungannya, pada bagian pertama kita akan menghitung luas permukaan setengah bola berongga dengan jari-jari 2 cm. Untuk rumus luas permukaan setengah bola berongga adalah 4 VR kuadrat dikali setengah atau 2 VR kuadrat. Selanjutnya, untuk bagian kedua kita akan melakukan perhitungan mengenai luas permukaan kerucut terpancung yang tidak memiliki luas alas. Rumus luas selimut kerucut terpancung adalah V kali B kali R besar ditambah R, di mana B ini merupakan garis pelukis dan juga R besar ini merupakan jari-jari lingkaran yang lebih besar dan R kecil merupakan jari-jari lingkaran yang lebih kecil. Maka luas seluruh permukaan gong adalah kita jumlahkan dari bagian 1, bagian 2, dan bagian 3. Selanjutnya, untuk menempatkan aspek locating pada slantem dan gender ini sama, aspek ini terlihat dari penempatan bilah, penempatan resonator, dan penempatan slantem pada saat pementasan. Sedangkan untuk aspek locating pada gong dan kempul terletak pada prinsip efisiensi tempatnya. Untuk penempatan pada Slentem dan Gender itu ada salah satunya adalah penempatan bilahnya. Nah, di mana untuk Slentem itu dia satu-satu, penempatannya satu-satu, dan untuk Gender itu adalah dua-dua. Nah, dari sini kita dapat mengetahui konsep perkalian, di mana satu tambah satu tambah satu tambah satu tambah satu tambah satu itu adalah 7 dikali satu. Nah, jadi satunya itu ada 7, sama dengan satu, sama dengan 7. Yang artinya satu tambah satu tambah satu tambah satu tambah satu tambah satu tambah satu dalam konsep matematika itu adalah 7 kali satu, bukan satu kali 7. Nah, mungkin secara hasil 7 kali satu dengan satu kali 7 itu sama. Namun dalam konsep matematika, satu kali 7 itu adalah 7. Jadi 7-nya itu ada satu, bukan satunya ada 7.
bukan satu tambah satu tambah satu tambah satu tambah satu tambah satu tambah satu. Nah, untuk gender sendiri itu penempatannya dua-dua. Nah, gimana nanti kita akan dapat secara keseluruhan gender itu adalah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 7 kali 2. Nah, sama dengan 14. Nah, artinya 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 dalam konsep matematika itu sama dengan 7 kali 2, bukan 2 kali 7. Nah, sama halnya dengan yang atas tadi, dengan sentem, 7 kali 2 itu mungkin sama dengan, itu hasilnya akan sama dengan 2 kali 7, yaitu sama-sama 14. Namun konsep matematikanya berbeda. 2 kali 7 itu adalah 7 tambah 7, yaitu 7-nya ada 2 kali. Nah, bukan 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2, yaitu 2-nya ada 7 kali. Nah, seperti itu. Lanjut. Selanjutnya untuk aspek mendesain pada Slantum dan gender ini sama, yaitu terletak pada desain bilah, desain perangkat yang apa sih namanya? Desain alasnya dari bilah-bilah tersebut. Hal tersebut tidak mempengaruhi adanya suara. Selanjutnya, untuk aspek mendesain pada gong dan kempul terlihat pada motif yang ada pada alat yang digunakan untuk menggantung, serta bahan pembuat gong dan kempul. Selanjutnya, untuk aspek bermain, slantum dan gender dimainkan dengan cara dipukul, dan pada gong dan kempul, keduanya dimainkan dengan cara dipukul dari samping, pada bagian puncernya menggunakan tongkat kayu berujung bulat berlapis kain. Nah, untuk aspek penjelasan, Slantem dan gender itu memiliki suara yang berdengung dan lembut. Nah, slantem dan gender itu digantung menggunakan tali dengan cara dipasang. Nah, makanya apa penempatannya tadi satu 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 atau dua dua dua, karena itu karena metode menggantungnya agar kuat dan suaranya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Lalu untuk ukuran slantem dan gender itu memiliki standar yang berbeda, di mana untuk slantem itu dia ada 1,5 hasta, dan untuk gender itu 1 hasta. Nah, lalu untuk gong dibagi menjadi 3, ada gong gelending, gong sungukan, dan juga kempul. Nah, dan gong memiliki diameter yang berbeda tergantung pada nada suaranya. Seperti itu. Lanjut. Lalu di sini ada beberapa kesimpulan. Ada gamelan merupakan alat musik tradisional Jawa yang sudah dikenal dari beberapa ratus tahun yang lalu, yaitu berasal dari sejarahnya, di mana gamelan itu sudah ada sejak tahun 300 dan mulai dikenal sejak tahun 800-an. Nah, lalu gamelan itu memiliki banyak alat musik, diantaranya ada slantem, gender, dan juga gong serta kempul. Nah, laras nada yang digunakan pada gamelan itu ada dua, yaitu laras slendro dan pelok. Dan yang terakhir, konsep matematikanya terdapat yang pertama tadi himpunan, yaitu pola barisan dan fungsi terkait tinggi volume tabung resonator, lalu perkalian, dan juga ada luas permukaan gong dan kempul. Nah, oke, mungkin segitu saja. Sekian presentasi dari hasil penelitian yang kami lakukan. Terima kasih dan sampai jumpa.